Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 27 Agustus 2025, di mana kita memperingati Santa Monica, ibunda dari Santo Agustinus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bernyanyi untuk menghormati wanita suci yang pantas dipuji. Hati berbakti sungguh tahan uji, selalu mengabdi. Tak terkalahkan oleh jerat lawan, namun bertahan di tengah godaan. Memperjuangkan kerajaan Tuhan dan persatuan. Berat tapanya tekun dalam doa, siap sedia mengabdi sesama. Di mana-mana menyumbangkan jasa dengan gembira. Dimuliakan Bapa Mahamura bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Allah penghibur orang yang berduka cita. Dengan belas kasihan Kau sudah menerima cinta dan air mata Santa Monica, demi bertobatnya Agustinus putranya. Semoga berkat pertolongan mereka berdua, kami menangisi segala dosa dan memperoleh kasih sayang rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan. Itu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan dilupakan dan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, sabda Yesus hari ini mengiringi hidup Santa Monica, seorang ibu yang lahir di Tagaste, Afrika Utara, yang pada usia 20 tahun dinikahkan dengan seorang pemuda kafir dan hidup dalam penderitaan. Apa yang dibuat oleh Monica? Doa dan air mata. Bertahun-tahun. Sepertinya air mata tidak pernah habis untuk mengisi penderitaan. Ada KDRT, ada pelecehan, tapi dia pegang terus imannya. Tampak doanya tidak ada efek, namun dia hanya yakin dan percaya pada waktunya. Dan benar, menjelang meninggalnya Patrisius sang suami, dia minta dibaptis. Namun sepeninggal sang ayah, ibu masih meninggalkan kepedihan hati. Karena Agustinus ketika berusia 18 tahun, dia menganut apa yang disebut dengan Manikeisme, bid'ah dalam gereja, yang tidak peduli dengan Tuhan. Tuhan itu urusannya nanti.
Bahkan dia meninggalkan cucu namanya Deodatus. Malu, malu, malu. Maka kemudian Monik dan Agustinus pindah ke Roma. Berlayar menyeberangi Laut Tengah. Di sana beliau bertemu dengan Uskup Ambrosius yang kemudian membimbing Agustinus untuk kembali ke gereja. Dan Ambrosius mengatakan, ini anak pintar, tapi sedang keblinger. Biarlah Roh Kudus menaungi hatinya, Bu, dan doa-doa ibu adalah doa-doa yang jitu. Jadi jangan lupa para ibu, bila Anda mengalami kesulitan, doa Anda adalah doa yang jitu. Jangan pernah putus asa, tetapi perlu terus berharap pada waktunya. Dan ini sudah dibuktikan melalui Patrisius yang hampir meninggal baru bertobat. Anaknya berpuluh tahun kemudian bertobat, bahkan menjadi tokoh dalam gereja. Ketika ia menjadi tokoh dalam gereja, Ibu Monik sudah tidak ada. Maka Injil pada hari ini mengajak kita untuk 3 hal. Apa tadi? Keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Maka Ibu Monika mengajarkan kepada Agustinus tentang keadilan. Apa yang menjadi hak Allah, berikan kepada Allah. Apa yang menjadi hak manusia, berikan kepada manusia. Itu keadilan. Belas kasih. Tuhan menciptakan kamu dengan penuh kasih. Jangan merusak kasih Tuhan. Kembali kepadanya dalam pertobatan. Karena Allah penuh belas kasih, akan mengampuni melalui sakramen taubat. Dan juga perbuatan-perbuatan dan pikiranmu akan diberkati Tuhan. Dan itu terjadi dalam diri Agustinus yang menjadi kemudian tokoh besar dalam gereja. Ketiga, setia. Dia katakan, Mama tetap setia walaupun digebuk oleh Bapa, walaupun dihina sebagai seorang Kristen, tapi gak mempan. Kenapa? Tangan Tuhan selalu menepis, menghalangi kejaran atau ujaran kebencian, kejahatan-kejahatan. Tuhan menutup telinga dan juga menutup mata dalam hal keburukan. Dia adalah setia. Maka 3 hal ini kemudian diambil oleh Agustinus. Sebagai kenang-kenangan yang ditampilkan oleh Santa Monika. Itu apa? Keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Coba kita juga terjemahkan 3 hal ini. Keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Bagi kehidupan kita melalui contoh teladan Ibu Monik, Santa Monika. Ibu yang menangis dengan air mata, tetapi doa-doanya jitu. Mari kita terus berdoa agar doa kita yang jitu tadi berdampak untuk sebuah perubahan pada waktunya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Santa Monika, doakanlah kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.